Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma wa zidni fahma wa bi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hadratus Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i walidina walidikum wa syekhina wa syekhikum wa muatina wa muatikum, khususan ila jami'i masyayikh wa muassis ma'had Bahrul Ulum Tababras Subang, khususan khossah Ya Haji Ahmad Nasir Abdul Rahim, khususan Abu Yatim Yati Al-Badani, khususan Jami'i Muassisi Jamiyatin Nahdlatul Ulama Al-Dodi Syekh Ya Haji Muhammad Hashim Asyari, Ya Haji Abdul Wahab Rasulullah, Ya Haji Bisi Samsuri, Ya Haji Ridwan Abdullah, Ya Haji Raden Asad Samsul Arifin, Syekhuna Muhammad Khalil bin Ya Abdul Latif, khususan Musannif Hadal Kitab Syekh Al-Fadil Ahmad Abdul Fadl ibn Abi Syakur As-Sanari At-Tubani, Syaikhulilal Husain Kiai Abdullah bin Husain, Syaikhulilal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Halaman Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Bunyinya Aslun idza arafta. Semoga langsung khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Tining paneka situng fasol idza arafta bila oning sampean. Faslun yang bawah apa ya faslun itu? Faslun ada dua itu. Kedua. Sama ya? Tidak sama ya. Saya tak teruskan dulu yang betul yang mana? Idza arafta dzalika anna lafdhu sunnati udlika itu. Oh falam. Falam oning sampean cek sampai tak oning itu perintah. Kalau perintah berarti harus tahu. Caranya maknanya begitu. Falam maka kudu oning sampean cek sampai tak tahu. Apa yang harus diketahui? Karena aklama itu kata kerja mutaaddi yang butuh maf'ul. Itu maf'ul ikut aklama wa aro itu. Oning apa yang harus kamu ketahui? Anal lafdhu ahli sunnati, sesungguhnya lafaz ahli sunnah wal jamaah. Ini kajian lafadznya dulu. Berarti kajian kalimatnya atau katanya. Kajian kata terdiri dari 3 suku kata, ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Kalau wawunya itu kata penghubung atau huruf athof saja, tidak usah dibahas. Lafdun yang mana dulu? Yang mana dulu? Oh itu banyak faslun. Oke. Idza arafta nalikana oning sampean dalika gadisa lafat pembagian lafat itu. Kan lafat ada hakiki, majazi. Hakiki dibagi 3, syar'i, lughawi, urfi. Coba buka boleh, mana ingat gitu.
Udah ingat. Catat ini kuncinya biar ingat terus itu. Catat, tulis biar tidak lupa, biar ingat terus itu apa kuncinya. 1, ini kunci penting. 1, tidak boleh lupa. Itu kuncinya. Sudah dicatat itu, garis bawah itu. Agar ingat terus adalah tidak boleh lupa. Kalau tidak lupa, ingat. Kuncinya cuma itu. Falam maka kudu oning sampean annal lafdha dak sungguhna lafat yajibu paneka wajib hamluhu ponabah. Saya maknani konteksnya mengarahkan lafat. Hamluhu ponabah ngibe lafat, ngibe itu maksudnya mengarahkan. Ditulis di atasnya mengarahkan. Kalau makna biasanya yaitu ngibe lafat, maksudnya ngibe itu mengarahkan. Setiap kata itu pasti punya makna konotasi. Oh, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Dulu sudah dijelaskan bahwa lafat ada 2, makna ada 2, makna hakiki, lafat hakiki, majazi. Hakiki dibagi menjadi 3, syar'i, lughawi, urfi. Majazi juga begitu. Apa? Syar'i, lughawi, urfi. Gitu. Hamluhu bonabang mengarahkan lafat. Diarahkan kepada apa? Ala urfil mutakallami fi bihi, atas kebiasaan kalimat seeka caca bihi ponapa al. Berarti alnya di situ adalah al mausula. Al mausula wa man wa ma wa al tusawi manukir wa hakadatu inda tayyin suhir. Nah, mana aitnya? Silahnya mana? Yaitu bihi itu. Mutakallam bihi. Bihi pun apa? Al. Begitu. Fal lafdu titik tadi al mutakallam bihi. Ingat-ingat, setiap lafaz itu pasti diarahkan kepada kebiasaan di mana kata itu diucapkan. Allah dahulu di dalam Al-Quran umpamanya alhamdulillahirabbil alamin, itu diarahkan kemana lafadznya, diorientasikan ke apa, makna lughawi, makna syar'i, apa makna yang lain, begitu. Paham ya? Harus paham. Itu tadi catatnya. Bagaimana kunci paham? Berarti tidak boleh tidak. Fal lafdu maka dinding lafat ini sama dengan yang atas. Al waridu yang berlaku itu yang dipakai. Si datang, kalau di mana nih pesantren si datang, waroda yaritu wurud itu yang datang, artinya yang berlaku, yang dipakai, sama dengan al mustakmal. Al-lafzu al-waridu sama dengan al-lafzu al-musta'malu, lafaz yang dipakai. Fi mukhatabati syari'i dalam olena dauna syari', lafaz yang berlaku dalam percakapannya orang yang buat syariah atau zat yang buat syariah. Siapa syari' itu? Ada 2, Allah dan Rasulullah. Allah melalui Quran, Rasulullah melalui hadis, begitu. Itu syari' namanya. Setiap lafaz yang berlaku dalam percakapannya atau dawuhnya syari' Allah atau Rasulullah, yuhmalu paneka diarahkan. Kalau saya maknani apa adanya ikibe, itu kamu bingung, tidak paham, langsung diarahkan. Bahasa kerennya diorientasikan. Bahasa kerennya, bahasa anak kelas 12, kalau masuk
Kalau masuk ketemu saya pinter. Kalau tidak masuk, pakun imanani desa yuhmalu ikibe, tidak masuk itu. Berarti tidak masuk. Pas kelas 12-nya tidak masuk. Atau masuk ibu kopean. Alal makna diarahkan hamala yuhmalu hamala yahmilu itu mutaaddinya bi gharfi jar ala. Ingat-ingat itu. Tidak ada kamusnya itu. Kalau kamu munawir, kamu makan habis, hafal, bagus. Alal makna diarahkan atas makna dalam kurung pengertian garis miring konteks. Ada konteks, kontekstual dan kontekstualisasi. Nah itu loh. Itu kalau masuk ngerti. Kalau tidak masuk tidak ngerti. Ya. Diarahkan ke mana apa? Asyar'i sebangsa syarak. Karena yang mengucapkan siapa? Allah. Sebagai syari' yang membuat undang-undang melalui Al-Quran. Terus ditanya kamu, mahwal Quran? Kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril, ya, biwasitati Jibril al-muta'abbad bitidawatihi tadrijan. Dawuhnya Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril mutawatiron, langsung Allah Jibril Muhammad, Allah Jibril Muhammad, itu namanya mutawatir, langsung sambung, tak pegek-pegek. Al-mutabat bitilawati maksudnya apa? Baca saja itu sudah ibadah, meskipun kamu tidak paham maknanya, baca saja sudah ibadah. Tadrijan itu apa? Secara berangsur-angsur selama menurut ulama ulumul Quran, ulumul tafsir 22 tahun, wakilah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada ayat hadori, ada ayat safari, pembagian secara umum, ada ayat maki, ada ayat madani, makiyah, madaniyah. Makiyah itu apa? Sebelum hijrah. Madinah setelah hijrah. Tegak Nabi Mekah tapi setelah hijrah, itu kategori madaniyah. Tuh, mana ayatnya? Yaitu ketika Nabi khutbah itu terakhir pas haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Itu. Kalau ngaji masuk ngerti. Wa ingkana senajan padha lahu panekakan di al-lafdu al-warid maknan bonapa pengertian makna atau makna urfiyun sebangsa urfi au lughawiyun atau lughawi, itu dikasih pilihan. Ketiga, au huma atau makna urfi wal lughawi. Li annahu karena sungguhna syari' arrafa paneka aparing pengertian. Aparing pengertian bahasa teknisnya apa? Mendefinisikan. Arrafa itu mendefinisikan bahasa syari' huda al-lafat al-warid. Maksudnya begini, saya jelaskan. Setiap lafaz yang berlaku ketika Allah dawuh di Al-Quran atau Nabi dawuh di hadis, khabar atau sunnah, itu diarahkan kepada makna syar'i langsung, karena yang dawuh adalah shahibus syar'i, yang punya syariat, yang buat syariat. Meskipun lafaz itu punya kemungkinan bisa punya makna urfi, bisa punya makna lughawi, atau dua-duanya punya makna urfi dan makna lughawi, makna adat kebiasaan dan makna
etimologi, makna bahasa. Tetap harus dikembalikan kepada makna syar'inya, yaitu makna yang biasa kita sebut makna lain istilahi. Begitu. Paham ya? Ini Mbak Fadl ini luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Sebelum bahas lafaz Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, itu kita digiring, ini loh usul fikihnya begini, balaghahnya itu begini ilmunya, tata bahasanya itu begini, lafaz itu punya hakiki majazi, hakiki punya begini. Itu Mbak Fadl. Padahal kitabnya kecil, tapi isinya luar biasa gitu. Saya sudah nyampe di makamnya Mbak Fadl, karena saya ngaji berkali-kali kitabnya beliau Kasfut Tabari fi bayani salati tarawih, kemudian Ahlal Musammarah li qissati auliya ila syarah yang kemarin sudah khatam. Meskipun tidak paham, tidak apa-apa, yang penting khatam dulu daripada tidak gitu loh. Sama dengan perbandingan masuk saja sekolah, urusan pinter dibudi gitu loh. Begitu. Paham ya? Maksud saya paham. Saya nyampe di sana. Makanya di pemakaman umum Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Masuk dari kota Tuban 1,5 jam. Tawasul di situ saya, kemudian keliling lagi ke makam-makam. Setelah lagi daerah Matraman, daerah Kediri Kiai Ihsan Jampes. Ulama besar itu, daerah Kediri pondoknya itu pinggir jalan. Nanti ke Gusmi Kiai Ahmad Siddiq, keliling-keliling begitu. Karena kitab-kitabnya pernah saya baca, termasuk Kiai Mahfud Tarmasi, Termas Pacitan. Saya baca kitabnya bagi Fayatul Mustafid. Bagaimana beliau sanadnya itu semua ilmu yang beliau pelajari, mulai dari jurumiyah yang paling kecil sampai paling besar itu ada sanadnya semua. Itu di Termas Pacitan. Insya Allah kalau masih sehat saya akan ke sana itu. Ya Mahfud Tarmasi. Ya oleh darat sudah. Saya ngaji, saya baca kitabnya tentang kitab Ibnu Athaillah itu, Syarah Ibnu Athaillah. Harus ke sana. Begitu kalau santri. Santri sungguhan. Santri sungguhan. Harus jadi santri yang sungguhan. Begitu. Ya. Summa kemudian kare-kare idza lam yakun nalikana tadallahu panekakan di al-lafdhu al-warid maknan bonapa makna syar'iyyun sing bahasa Arab. Bagaimana kalau lafaz yang berlaku itu, lafaz yang berlaku tidak punya makna syar'inya, au kana atau bobodo bonapa makna syar'i, wasorofa menggunakan atau menggunakan, mengalihkan pasera syari anhu dari mana syar'i, wasorofa menggunakan anhu dari mana syar'i, sorifun pasera orang yang mengalihkan, fal mahmulu alaihi maka dening makna si arahkan alaihi punapa al makna paneka makna al urfiyu si bangsa uruf al-amu yang sifatnya umum, tidak boleh makna khusus. Kalau Allah itu Al-Quran atau hadis tidak punya makna syar'i lafadznya, umpama saja, maka harus dimaknakan, diorientasikan kepada makna urfi yang bersifat umum. Baru kalau ada korenah, ada tanda-tanda, oh makna umum bisa dipakai makna khusus kalau sudah ada tanda-tandanya. Tuh. Summa, ini summa lagi. Summa itu berarti kajiannya lama, begitu loh. Kalau fa itu barusan, gitu loh. Summa itu oh berarti sudah diteliti, tidak ada. Itu pakai summa. Summa idalam yakun kare-kare nalikana tadallahu panekakan di makna al-lafdhu al-warid maknan bonapa makna arti atau pengertian. Makna itu bisa pengertian, bisa arti, konotasi makna, bisa semantik, bisa semiotik,
kalau nanti sudah besar begitu. Pak lulus gelu kelas 12. Amun yang sifatnya umum aukana atau berbeda bonaba maknan urfiyun amun, hanya saja dari mana pengertian saya ngomong hanya saja ini wawunya itu wawu ataf tapi harus dimaknani secara konteks hanya saja wasorofa bengunaaki atau mengalihkan anhu dari maknan urfiyun amun sorifun pasera orang sing gunaaki itu yang mengalihkan fal mahmulu alaihi maka dening makna si ikibo si diorientasikan alaihi pun apa al makna paneka makna al lughawi si bangsa bahasa atau bahasa kerennya apa makna etimologi. Kenapa demikian? Lita ayyunihi karena kekhususan atau ketertentuan al makna al lughawi khina idin nalikana apa sorofa anhu sorifun wa kadzalika baneka akadia juga fal mahmulu alail makna lughawi seterusnya al lafdu al waridu dening lafat al waridu se berlaku fi mukhatabati ahli urfi dalam pembicaraan ahli urfi al khasi si khusus yuhmalu paneka diarahkan pun apa al lafdu al warid alal makna atas pengertian al muta'arrafi si kauningi. Maksudnya begini, katakan Jawa itu umum ya kan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu Jawa. Tapi orang Jawa itu kan beda-beda bahasanya. Bahasa ini bahasa Jawa betul. Jawa Timur, menurut Jawa Timur begini, menurut Jawa Barat begini, menurut Jawa Tengah begini. Belum tidak saja Jawa Timur saja. Jawa Timur bagian mana? Surabaya begini, Jombang begini, makna ini kata ini beda. Begitu. Madura yang kan mana? Sumenep halus, Pamekasan agak kasar, Sampang mulai, terus Bangkalan sudah agak kasar. Kasar dalam pengertian tata bahasa, bukan orang, tata bahasa. Begitu. Karena bahasa itu pasti punya orientasi begitu. Al muta'arrafi si kauningi indahum mengguna ahlil urfi. Faidah qala dicontohkan ini oleh Imam Ahmad Abdul Fadl. Mbah Fadl mencontohkan. Fa idza qala nalikane ngocak an-nahwi pasira orang ahli nahwu. Contoh ketika ahli nahwu mengatakan masalan kelaban umpamana al fa'ilu dening fa'il marfu'un paneka pasti dibaca rafa baik lafdhon atau takdiron, baik nyata atau tidak nyata. Tidak nyata itu jauh di mata tapi dekat di hati, itu takdiron. Cintamu adalah cinta yang takdiron, jauh di mata tapi dekat di hati. Fal maf'ulu maka wal maf'ulu dening maf'ul mangsubun paneka pasti nasab karena dia jadi objek. Tapi untuk menjadi sebuah kalimat kalam itu cukup fi'il fa'il, cukup fi'il fa'il, predikat dan subjek. Objek tergantung fi'ilnya, tergantung verbnya, transitif atau intransitif, lazim atau muta'addi. Muta'addi tergantung muta'addinya, muta'addi mubasyiron direct atau indirect, ghairu mubasyiron butuh huruf jar atau tidak, begitu. Paham kamu? Paham? Harus paham. Tidak paham urusan kamu sendiri itu. Kalau begitu wajibah, maka wajib. Wajibah itu jawabannya mana? Oh, idah, jawaban dari idah.
Wajib maka wajib hamlur raf'i pun apa? Ayo mengarahkan rafa. Jangan ngibo rafa. Rafa tak bisa ngibo. Mengarahkan status rafa, wan nasbi ben status nasab, wal fa'ili status fa'il, wal maf'uli ben status maf'ul. Menurut siapa? Ala maknaihima. Ala maknaihima bah. Ala ma'aniha atas pan berempat maknanya rafa, nasab, fa'il, maf'ul. Al ma'rufati sekauningi fin nahwi mungguna ilmu nahwu la ghairu punten lainna nahwu. Kasih contoh terakhir, tutup. Kasih contoh. Wajib menurut fikih apa? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib. Wajib mengguna fuqaha. Wajib mengguna mutakalimin. Ma la yutasawwaru adamuhu ain la yusaddiqul aqlu bi adami. Kan begitu. Itu saja beda. Wajib, wujub, ijab. Sama apa beda? Wajib itu apa? Kayak tadi, wujub. Ijab. Anda ngerti. Makanya masuk. Biar ngerti. Biar ngerti. Baca. Yaitu bahasa itu penting. Kuasai di tata bahasa. Nahwu mateng gelu, sorof apal, mari hafal konsultasikan. Saya enggak hafal, enggak pernah hafal alfiyah, enggak pernah. Cuman saya baca gitu saja. Saya pahami, oh begini. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi fala tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Antar barokah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.